Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Juni Saputra SKM MKM. Pada sesi kali ini ya, dalam mata kuliah Statistika dan Desain Eksperimental, kita akan membahas materi mengenai pemilihan analisis statistik. Ya, mengapa ini perlu? Karena pada umumnya mahasiswa hanya berpedoman atau hanya mengikuti apa yang sudah peneliti atau apa yang sudah mahasiswa lain lakukan sebelumnya. Ya, misal mereka hanya berpatokan kepada pemilihan uji statistik yang satu, namun mereka tidak melihat apakah uji statistik tersebut memenuhi kriteria-kriteria daripada penelitiannya. Oke. Nah, yang pertama, hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam memilih metode analisa statistik adalah yang pertama, desain penelitian yang akan menentukan teknik statistiknya. Jadi bukan sebaliknya, teknik statistik yang akan menentukan desain penelitiannya. Ya, sering saya jumpai bahwa ketika mahasiswa melakukan penelitian memaksakan harus memakai suatu analisis statistik tertentu. Namun kenyataannya bahwa data yang diambil atau data yang dikumpulkan atau desain penelitiannya tidak memungkinkan untuk melakukan uji analisis statistik tersebut. Nah, yang kedua, dalam menentukan uji statistik maka harus dipahami apa data yang kita pakai. Oke. Nah, ini dia yang paling dasar. Apa itu data? Yang pertama, data itu berupa sebuah fakta. Ya, perlu diingat, data merupakan sebuah fakta. Ya, yang kedua, data itu bisa berbentuk dalam angka atau huruf. Nah, yang ketiga, bisa dalam jumlah tunggal atau jamak. Nah, pada umumnya ketika kita melakukan sebuah penelitian, ya, baik itu penelitian dengan desain kualitatif dan kuantitatif, pasti mempunyai sampel yang jamak, artinya lebih daripada satu. Yang kedua, yang terakhir, jika disusun maka akan berbentuk sebuah informasi. Ya. Nah, berikut saya jelaskan data ditinjau dari cara kita untuk memperolehnya. Yang pertama itu ada data primer. Data primer ini merupakan data langsung dari sumber datanya. Ya, artinya kita mengambil langsung data dari sumbernya. Ya, kita sebagai pengambil data, kita sebagai pemilik instrumen, dan kita sebagai orang yang terjun langsung untuk mengolah data tersebut. Nah, yang kedua ada namanya data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Nah, data yang diperoleh dari sumber tidak langsung ini juga harus merupakan instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang memang diakui. Ya, misal mungkin kita ingin mengambil data di Dinas Kesehatan, kita ingin mengambil data di kementerian, ya. Jadi data sekunder ini data yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang resmi. Nah, kalau data ditinjau dari sifatnya itu ada dua. Yang pertama data kualitatif, data yang tidak bisa diukur dengan angka, atau data yang tidak bisa diangkakan, ya. Nah, ini tentu kita sudah paham, ya. Kalau data kualitatif itu biasanya data yang berbentuk kata-kata, ya, dan desain penelitian juga terdapat dua nanti, ada desain penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kedua itu data kuantitatif, data yang bersifat angka, ya, itu bisa dikuantifikasikan atau bisa dijumlah atau bisa dikali atau dibagi atau sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan fokuskan kepada data kuantitatif ini. Nah, selanjutnya, data jika dilihat berdasarkan skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan ada data rasio. Nah, ini merupakan suatu hal pokok, suatu hal dasar yang harus dimengerti, ya, dipahami, ya, dan mampu dikuasai oleh mahasiswa. Karena keempat pokok ini merupakan langkah awal kita dalam untuk menentukan uji statistik apa yang kita pakai. Salah-salah dalam memahami data ini, maka salahlah uji statistik yang akan kita terapkan atau yang akan kita gunakan dalam penelitian kita nantinya.
Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu. Apa itu data nominal? Ya, data yang ditetapkan berdasarkan proses penggolongan atau kategorisasi. Ya, ingat, data ini merupakan data kategori. Ya, data kategori. Ya. Selanjutnya, data nominal ini bersifat diskrit dan saling terpisah antara golongan kategori yang satu dengan yang lain. Ya, jadi tidak ada hubungan dia. Namun dalam sebuah variabel terkadang ada beberapa sub variabelnya yang ataupun kategorinya yang tidak ada saling keterkaitan antara satu dan yang lain. Oke, data ini tidak memiliki peringkat, artinya pengkategoriannya tidak berdasarkan nilai yang tertinggi. Misal saya kayak contohnya ada jenis kelamin, agama, dan ras. Ya, artinya seperti ini. Kita tidak bisa mengkalkulasi atau tidak bisa memprediksi ketika melakukan penelitian bahwa pengetahuan perempuan itu akan lebih baik dari pengetahuan laki-laki misal, atau sikap perempuan itu akan lebih bagus atau akan lebih positif daripada sikap laki-laki misal, karena pada dasarnya kita belum melakukan sebuah penelitian, ya. Nah, yang agama kita ya secara logika keagamaan kita tahu ya, namun secara riset kita tidak bisa membandingkan antara agama satu itu lebih baik dari agama yang lain. Nah, begitu juga dengan ras, ya. Saya rasa ini bisa mudah kita pahami ya bersama. Nah, yang kedua itu ada data ordinal. Data yang mempunyai urutan atau bisa diurutkan berdasarkan jenjang atau atribut tertentu. Nah, misal di sini ada data tingkat pendidikan, ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, ya, pendidikan tinggi. Ya, itu bisa kita urutkan bahwa pendidikan tinggi itu lebih mempunyai strata tertinggi daripada pendidikan atas. Ya, dan selanjutnya pendidikan tingkat atas atau SMA ya itu lebih tinggi daripada SMP. Nah, seperti itu selanjutnya. Ya, tingkat pengetahuan, ya, tingkat pengetahuan kita ada kurang atau baik, ada BMI di sini berat badan yang sudah dikategorikan, ya. Ada tinggi badan yang sudah juga dikategorikan. Nah, sebenarnya BMI atau body mass index itu bisa dikategorikan sebagai gemuk, ya, overweight, ya, kurus, normal. Sementara tinggi badan bisa dikategorikan normal, pendek, atau tinggi. Nah, baik. Selanjutnya itu ada data interval. Data yang dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran satu unit yang sama dapat diurutkan berdasarkan kelompok tersebut sebagai data ordinal. Nah, jadi pengertian data interval ini ialah data yang berbentuk numerik di sini. Ya. Data ini nanti akan bisa di transfer atau dikategorikan berdasarkan ring-ring tertentu sehingga nanti akan membentuk suatu data ordinal, ya. Data interval umumnya bersifat kontinu, ya. Kontinu ini ialah numerik, ya. Data interval tidak memiliki nilai nol absolut, artinya tidak mungkin nilai suatu variabel tersebut di bawah nol. Ini yang menarik. Ya, saya contohkan dulu. Ada data skor pengetahuan, usia dalam angka, berat badan dan tinggi badan. Ini semuanya dalam angka. Nah, tidak memiliki nilai nol absolut di sini ialah tidak mungkin ketika kita melakukan penelitian skor pengetahuan seseorang itu di bawah nol. Ya, artinya nol itu tidak bermakna di sini. Ya, tidak bermakna, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam sebuah data. Ya, usia dalam angka tidak mungkin usia seseorang itu di bawah 0 tahun atau di bawah 0 bulan atau di bawah 0 hari. Ya. Oke. Dan berat badan juga seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada data rasio. Akan saya jelaskan setelah jeda berikut ini.